Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Dari Bukit Sion Makale di pagi ini, kami menyapa kita semua sekiranya Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya sehat dan penuh sukacita. Mari sebelum kita beraktivitas di hari ini, kita kembali bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di hari ini. Sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, hari Jumat tanggal 22 September 2023, diambil dari kitab Bilangan pasal 11, ayat pertama sampai ayat 9. Kitab Bilangan pasal 11, ayat pertama sampai ayat 9. Sebelum kita membaca dan mendengarkannya, kita memohon pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Di pagi ini, dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas anugerah yang Engkau nyatakan kepada setiap kami di pagi ini. Kami akan melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami di tempat kami masing-masing di hari ini. Tetapi kami menyadari, ya Bapa, Engkau pertolongan kami, dan kepadamulah kami berserah. Kasih dan kuasa-Mu akan menyertai kami. Firman-Mu yang akan kami baca di saat ini akan menolong kami untuk menjalani kehidupan ini. Ya Roh Kudus, mampukan, berikan kami hikmat, biarlah firman Tuhan ini dapat kami pahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah diri kepada Bapa di sorga. Amin. Bilangan pasal 11, ayat pertama sampai ayat 9. Lembaga Alkitab memberi judul Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebuah lirik lagu dari Kidung Jemaat 364 bait keempat mengatakan, berserah kepada Yesus kuberikan diriku. Berilah kasih-Mu dan kuasa-Mu, ia berkati anak-Mu. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Lirik lagu ini mau menyampaikan bahwa berserah itu penting kepada Tuhan, dan biarlah kasih dan kuasa Tuhan yang memberkati setiap orang yang berserah. Dalam bacaan kita saat ini, bangsa Israel ketika menghadapi kesukaran, mereka bukan berserah kepada Tuhan.
melainkan yang mereka lakukan adalah bersungut-sungut tentang nasib mereka di ayat 1. Hal itu membuat keadaan mereka semakin sulit. Tuhan menjadi marah dan mendatangkan api atas mereka yang terjadi di tempat perkemahan mereka. Padahal terlalu banyak hal yang sudah Tuhan anugerahkan bagi mereka, namun mereka masih kurang percaya akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mereka bahkan protes kepada Musa, hamba yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin mereka menuju tanah perjanjian. Akibat mereka selalu protes, bersungut-sungut, api Tuhan yang datang di tempat perkemahan mereka menghanguskan sebagian perkemahan mereka. Dan ketika hal itu terjadi, mereka ketakutan. Mereka berteriak meminta pertolongan kepada Musa supaya Musa berdoa kepada Tuhan. Ayat 2. Musa mendengar mereka dan berdoa, sehingga api itu padam. Itulah sebabnya tempat itu disebut Tabera, karena di tempat itu telah menyala api Tuhan di antara mereka. Itu di ayat 3. Bapak Ibu saudara-saudara, bukannya hal itu membuat bangsa Israel sadar dan tidak bersungut-sungut, dan sesungguhnya mereka seharusnya berserah kepada Tuhan. Tetapi dalam perjalanan mereka masih seperti sebelumnya, mereka hidup bersungut-sungut. Mereka melanjutkan bersungut-sungut untuk meminta daging. Mereka menuntut makan yang lain seperti daging yang tidak pernah lagi dinikmati selama dalam perjalanan. Bahkan mereka berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Bahkan di ayat 5 diungkapkan, bangsa itu teringat apa yang mereka nikmati di Mesir, yang mereka peroleh secara gratis. Dalam perjalanan mereka hanya makan manna, dan itu membuat mereka bosan. Walaupun sebelumnya mereka senang dan mengelola manna itu dengan sukacita untuk dimakan di ayat 7-8. Tetapi karena bangsa itu bosan, akhirnya bersungut-sungut. Sungut-sungut telah melunturkan, melemahkan iman mereka kepada Tuhan. Mereka tidak mampu berserah sebab sungut-sungut telah membutahkan iman mereka. Melalui bacaan ini, Bapak Ibu saudara-saudara, kita diingatkan untuk terus berserah kepada Tuhan. Bagaimanapun situasinya, Tuhan akan selalu merancang kebaikan bagi setiap umatnya. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Nikmatilah apa yang terjadi atas hidup kita, dan janganlah kita menjadi pribadi yang sedikit-sedikit protes kepada Tuhan. Persoalan hidup tidak dapat diselesaikan dengan bersungut-sungut, apalagi protes kepada Tuhan. Ingatlah, dengan berserah kepada Tuhan, kita dapat memahami rencananya yang indah bagi hidup kita. Gantilah setiap keluh kesah dengan berserah, maka beban hidup akan menjadi ringan dan hidup ini akan terasa indah. Amin. Kita berdoa. Oleh karena kasih dan pemeliharaanmu ya Tuhan, kami menikmati pagi ini dengan penuh sukacita dan puji-pujian. Terima kasih firman-Mu di pagi ini sungguh-sungguh menguatkan dan mengajar kami semua yang mendengarkannya untuk senantiasa berserah kepada Tuhan dalam hidup ini. Ajarlah kami untuk tidak selalu bersungut-sungut atas hidup karunia Tuhan. Kami selalu percaya kasih dan pertolongan-Mu akan menguasai hidup kami. Bapa di sorga, di saat ini berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam setiap pekerjaan tugas mereka masing-masing, kekuatan, kebijaksanaan, dan kesabaran Tuhan berikan kepada mereka.
Biarlah mereka dapat bertanggung jawab atas setiap apa yang Tuhan karuniakan. Berdoa pula untuk umat-Mu dalam pertumbuhan, pendidikan, pekerjaan. Kasih-Mu dan kuasa-Mu akan memampukan mereka semua untuk menikmati setiap proses hidup. Begitupun dengan umat-Mu yang bergumul karena berbagai hal, bergumul karena masa tua, bergumul karena pekerjaan, dan mungkin masih banyak hal lainnya yang sering membuat setiap kami hidup dalam pergumulan. Oh Tuhan, tolonglah, mampukan kami, ajarlah kami untuk senantiasa berharap penuh kepada Tuhan. Bapa di sorga, bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Pemerintah yang Tuhan pakai, Tuhan menolong dan memampukan mereka. Biarlah keadilan, kasih terus dinyatakan. Ya Tuhan, kehidupan kami di hari ini, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya dapat berkenan kepada Tuhan. Ini harapan kami, ini syukur kami, ini permohonan kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami datang berdoa hanya di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.